Siapa yang merasa hidupnya tidak bahagia atau sedang dalam proses mengejar kebahagiaan dan bahkan belum tahu gimana caranya meraih kebahagiaan? Yuk teman-teman kumpul, kita belajar bareng. Saya mau sharing tentang konsep kebahagiaan dari sudut pandang filsafat, yaitu dari filsuf Bertrand Russell. Nah, Bertrand Russell punya salah satu buku yang judulnya Conquest of Happiness atau Menaklukkan Kebahagiaan. Menariknya, lewat buku ini Russell itu ingin menyampaikan, membeberkan, berargumen bahwa kebahagiaan itu bisa dilihat dari sudut pandang logika. Nah, apa aja cara untuk menaklukkan kebahagiaan? Yuk simak video ini sampai selesai ya. Nah, yang paling mendasar, poin paling penting yang disampaikan dalam buku ini adalah bahwa kebahagiaan itu harus diupayakan ya. Kebahagiaan itu tidak akan datang dengan sendirinya, tapi harus diusahakan. Kebahagiaan hanya akan datang kepada orang-orang yang mau berusaha, mau mengejarnya, dan mau menaklukkannya. Nah, untuk meraih kebahagiaan, kita harus memiliki setidaknya 3 bekal, yaitu punya harapan, punya kehendak untuk berusaha, dan punya kehendak untuk berubah. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan cara menaklukkan kebahagiaan. Cara menaklukkan kebahagiaan yang pertama adalah berhenti bersikap perfeksionis. Jadi jauhkan anggapan bahwa hidup ini isinya adalah kompetisi atau persaingan. Kita tidak harus selalu menjadi yang terbaik, kita tidak harus selalu melebihi dari orang lain. Kita adalah manusia yang biasa, yang normal. Kita bukan orang yang perfect, kita bukan orang yang selalu baik, kita bukan orang yang selalu di atas. Intinya adalah kita kembali melihat diri ini sebagai manusia biasa, manusia normal. Kita bisa salah, kita bisa capek, kita tidak pakar dalam semua hal. Nah, itu semua adalah hal-hal manusiawi ya, yang perlu kita terima dan tidak usah kita tutup-tutupi. Cara menaklukkan kebahagiaan yang kedua adalah kerja keras dalam mencapai tujuan, bukan dengan menyalahkan keadaan. Jadi perkara kita sukses atau gagal itu urusan belakangan. Yang penting adalah kita bekerja keras dalam mengejar tujuan kita. Nah, kalau kita salah, kita gagal, kita belum berhasil mencapai tujuan, itu harus kita akui saja, perlu kita sadari, tidak perlu denial, tidak perlu menyangkal. Itu akan lebih nyaman, lebih enteng, lebih bisa diterima. Dan yang jelas, yang terpenting adalah untuk terus melakukan progres ya, supaya kita ada peningkatan. Cara menaklukkan kebahagiaan yang ketiga adalah redam ketakutan atau kekhawatiran yang tidak perlu. Jadi kita perlu menyadari bahwa mencemaskan masa depan, mencemaskan yang akan datang itu adalah hal yang sia-sia ya. Kecemasan kita akan masa depan, apakah kelak kita akan punya pekerjaan, apakah kelak kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, apakah kelak kita akan punya karir yang cemerlang, itu adalah sebuah kekhawatiran atau kecemasan yang tidak perlu. Karena apa? Yang terpenting adalah kita mau menjalani, mau berusaha untuk mencapai tujuan tersebut, dan kekhawatiran itu tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu kita cemaskan, tapi hadapi saja apa yang ada di depan kita saat ini. Cara menaklukkan kebahagiaan yang keempat adalah menyadari bahwa ada sisi-sisi tidak penting pada masalah yang sampai bikin kita gelisah. Jadi dengan kata lain adalah bahwa kita tidak harus memikul semua masalah, tidak harus semua urusan itu kita pikirkan, karena sebenarnya kita harus tahu porsi kita, peran kita sejauh mana, dan kita bisa membatasi hal-hal yang perlu kita pikirkan. Masalah akan selalu ada dalam kehidupan, dan kita tidak perlu ikut memikirkannya sampai-sampai bikin kita gelisah, cemas, khawatir. Cara menaklukkan kebahagiaan yang kelima adalah jangan biarkan kondisi eksternal mempengaruhi rasionalitas kita. Jadi kita perlu sadari bahwa kita adalah manusia dewasa yang merdeka. Kita bertindak atas landasan
berpikir kita sendiri, kita bertindak secara sadar melakukan sesuatu dengan landasan-landasan tertentu, dengan alasan-alasan tertentu. Kita perlu seriusi apa yang kita kerjakan, jangan sampai hidup kita itu autopilot ya. Jangan sampai hanya dikendalikan oleh lingkungan, oleh realitas sekitar. Jangan sampai hidup cuma ikut-ikutan, cuma mengikuti alur tanpa tahu kenapa kita melakukan suatu hal itu. Boleh jadi alur hidup kita sama atau mirip dengan alur hidup orang lain, tapi pastikan kita tahu kenapa kita menjalani alur hidup yang demikian. Sebuah aktivitas yang dilakukan hanya karena ikut-ikutan, hanya karena gerak mekanis seperti robot, ataupun hanya mengikuti arus, dibandingkan dengan aktivitas yang dilakukan dengan kesadaran, didasari dengan pengetahuan dan alasan mengapa kita harus melakukan itu, tentu akan lebih berkualitas, lebih bertanggung jawab, lebih perlu aktivitas yang dilakukan atas dasar kesadaran tersebut. Oke, kira-kira itu cara menaklukkan kebahagiaan dari kacamata logika dari buku Conquest of Happiness Bertrand Russell. Oh ya, materi ini saya dapatkan dari ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman Yogyakarta edisi Oktober 2023. Untuk mendapatkan materi lengkap, rekaman lengkapnya teman-teman bisa tonton di channel MCS Channel ataupun Ngaji Filsafat Official. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman jangan lupa follow akun saya untuk mendapatkan materi-materi filsafat lainnya. Dan jangan lupa kasih tanda like dan save maupun share ke sebanyak mungkin teman-teman. Apa aja sih yang jadi penyebab ketidakbahagiaan? Nah, teman-teman yang tertarik untuk mengulik bahasan kebahagiaan, yang merasa hidupnya nggak kunjung bahagia, yang pengen tahu apa aja penyebab ketidakbahagiaan, yang pengen tahu caranya gimana meraih kebahagiaan, yuk simak video ini sampai habis. Saya mau share penyebab atau sumber-sumber ketidakbahagiaan dari sudut pandang filsuf Inggris Bertrand Russell. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa follow akun saya, kasih tanda like, save, dan share video ini. Nah, materi ini saya dapat dari ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman Yogyakarta edisi Oktober 2023 yang mengulik bukunya Bertrand Russell judulnya The Conquest of Happiness. Sumber penyebab ketidakbahagiaan yang pertama menurut Russell adalah kepribadian Byronic. Nah, Byronic ini merujuk pada sosok Lord Byron yang merupakan penyair atau sastrawan dengan karakter-karakter karyanya yang romantik, melodramatik, sendu, sunyi, melankolik, kesepian, murung. Nah, menurut Russell, karya-karya Lord Byron ini mencerminkan ketidakbahagiaan, tapi bangga atas ketidakbahagiaan itu. Nah, kepribadian Byronic ini digambarkan sebagai orang yang mantap untuk memilih tidak bahagia, tapi bangga mempublikasikan, membangga-banggakan, mengekspos ketidakbahagiaannya kepada publik. Nah, makanya Pak Russell ini menggambarkan orang tidak bahagia itu seperti pria kurang tidur yang selalu membangga-banggakan kehidupannya. Maksudnya gimana? Jadi seseorang ini super sibuk, selalu tegang kerja terus, bahkan di saat waktunya bersantai, orang lain bersantai, dia tidak bisa bersantai karena sibuk dengan pekerjaan. Tapi dia selalu membangga-banggakan kesibukannya itu. Padahal orang lain yang melihat dia itu perlu dikasihani, tapi dia itu tetap merasa bangga pada aktivitas kesibukannya. Sumber atau penyebab ketidakbahagiaan yang kedua adalah mindset kompetisi. Nah, jadi kita perlu menggeser, menyingkirkan mindset untuk bersaing, berkompetisi, merasa perlu untuk selalu lebih menonjol pada orang lain, selalu merasa lebih baik, selalu merasa perlu untuk lebih baik dari orang lain, mengukur diri dengan standar-standar orang lain, bahwa kita nggak perlu melihat segalanya dengan kacamata kompetisi.
karena itu akan bikin hidup kita susah sendiri, hidup kita berat sendiri, kita yang membikin-bikin ketidakbahagiaan itu sendiri. Nah, bahwa sukses atau berhasil itu nggak selalu atau nggak melulu diraih dengan kompetisi atau persaingan. Sukses itu penting, ada progres itu penting, ada kemajuan itu penting, tapi bukan dengan mindset kompetisi. Sumber ketidakbahagiaan yang ketiga adalah kebosanan. Nah, biasanya kalau kita mencoba hal baru, kita akan merasakan kebahagiaan. Tapi lama-kelamaan, kalau kebahagiaan atau kegembiraan itu berulang, lama-lama akan menjadi kebosanan. Nah, bosan ini adalah kondisi kita merasa tidak lagi nyaman, tidak lagi tertarik dengan kondisi yang ada saat ini dan ingin mencoba lagi sesuatu atau hal yang baru. Nah, pastikan aja kita menjaga keinginan-keinginan untuk mencoba hal baru itu agar selalu mengarah ke yang positif. Sumber ketidakbahagiaan yang keempat adalah kecemasan yang melahirkan kelelahan. Nah, kecemasan atau kekhawatiran ini seringkali muncul ketika kita harus bersikap, mengambil tindakan, menentukan pilihan. Nah, biasanya kita ragu-ragu kalau memilih ini nanti hasilnya seperti apa, kalau memilih ini nantinya seperti apa. Nah, kecemasan yang berlebihan itu menyebabkan keraguan-raguan dan berujung pada kelelahan ya. Antisipasinya gimana? Tanyakan pada diri sendiri apa sebenarnya yang menyebabkan kita merasa cemas atau khawatir itu. Kita perlu menyadari juga bahwa tidak terlalu penting untuk mencemaskan sesuatu yang belum jelas. Nah, kita bahkan nggak tahu apa sih yang menyebabkan kecemasan itu. Makanya kita tidak perlu untuk melanjutkan berlarut-larut berada dalam kecemasan atau kekhawatiran itu. Penyebab tidak bahagia yang keempat adalah sikap iri hati, yang dalam pemahaman kita itu sudah mengarah kepada dengki. Nah, iri di sini bukan yang berkonotasi positif ya, tapi yang tidak rela orang lain itu hebat, tidak rela orang itu sukses, tidak rela orang lain itu menjadi baik. Nah, menurut Russell, iri ini tidak mendorong kita untuk menjadi sesukses orang lain, tapi lebih menginginkan agar orang lain itu tidak lagi sesukses sebelumnya. Orang lain tidak lagi hebat, orang lain tidak lagi bahagia. Nah, iri ini digambarkan sebagai tindakan mengurangi kesenangan orang yang sudah beruntung, bukan menambah kesenangan orang yang belum beruntung. Oke, teman-teman, itu tadi 4 sumber penyebab ketidakbahagiaan menurut buku Conquest of Happiness dari filsuf Bertrand Russell. Nah, di catatan saya masih ada 4 penyebab atau sumber ketidakbahagiaan menurut Bertrand Russell. Nah, teman-teman, kita lanjut di part 2. Jangan lupa kasih tanda like, komentar, save, dan share video ini. Dan juga jangan lupa follow akun saya untuk mendapatkan bahasan-bahasan atau topik seputar filsafat lainnya ya. Sumber penyebab ketidakbahagiaan part 2. Nah, di video sebelumnya saya sudah share penyebab ketidakbahagiaan dari sudut pandang filsuf Inggris Bertrand Russell. Nah, kali ini kita akan bahas 4 poin lagi yang jadi sumber penyebab ketidakbahagiaan. Nah, ini didapat dari bukunya Bertrand Russell yang judulnya The Conquest of Happiness atau Menaklukkan Kebahagiaan. Materi ini saya dapat dari ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta, edisi Oktober 2023. Oke, kita bahas 4 poin lagi yang jadi sumber atau penyebab ketidakbahagiaan. Yang pertama adalah perasaan berdosa. Memang kita sebagai manusia seringkali berulang kali melakukan kesalahan dan kita memang perlu untuk mengakui kesalahan itu, mengevaluasi, muhasabah supaya ke depan jadi lebih baik, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi punya perasaan berdosa yang terus-menerus atau berkepanjangan itu juga tidak bagus ya. Justru perasaan berdosa yang terus-menerus itu akan menjadi sumber ketidakbahagiaan, akan membuat diri kita merasa tidak nyaman ya. Hidup kita jadi tidak bahagia. Jadi cukup akui kesalahan, kemudian introspeksi atau evaluasi dan berhenti untuk
terus-menerus merasa bersalah, merasa berdosa. Sumber atau penyebab ketidakbahagiaan yang kedua adalah persecution delusory, atau anggapan bahwa diri kita itu akan dipersekusi. Nah, kenapa bisa muncul anggapan ini? Akarnya adalah karena kita merasa diri kita ini sempurna, diri kita ini baik, diri kita ini selalu positif, selalu di atas, diiringi anggapan bahwa orang lain akan berniat jahat, akan menyusahkan, akan menjahati, akan mempersekusi kita. Cara mengantisipasinya gimana? Yaitu kita ingat dan sadari bahwa diri kita ini tidak sebaik yang kita bayangkan. Berhentilah melebih-lebihkan kemampuan diri, berhenti untuk menganggap diri kita ini selalu baik, dan jangan berpikir bahwa orang itu terlalu peduli dengan kita, bahkan sampai ingin menyakiti kita. Nah, jangan anggap orang lain itu memikirkan kita seperti perhatiannya kita pada diri kita sendiri. Orang tidak akan berpikir peduli memikirkan kita terlalu jauh seperti itu ya. Penyebab ketidakbahagiaan yang ketiga adalah terlalu takut pada opini orang. Kita terlalu takut untuk mengetahui opini orang tentang diri kita, dan kita terlalu takut mengetahui apa yang orang lain anggap penting. Nah, terlalu peduli pada omongan orang ini bisa mengganggu kehidupan kita, bisa bikin hidup kita tidak bahagia. Nah, maka batasannya gimana? Menurut Russell, ada dua ya yang bisa kita jadikan patokan, yaitu kita perlu mendengar opini orang sejauh untuk menghindari kelaparan, jadi untuk motif ekonomi, kemudian untuk menghindari penjara atau kriminalitas, yaitu motif hukum. Nah, kira-kira itu sumber-sumber atau penyebab ketidakbahagiaan menurut filsuf Bertrand Russell. Nah, jangan lupa untuk follow akun saya ya untuk mendapat materi-materi lain seputar filsafat, dan jangan lupa kasih tanda like dan favoritkan video ini ya. Merasa dicintai itu cenderung akan meningkatkan semangat, dan sebaliknya, merasa tidak dicintai itu akan mengurangi atau mengikis semangat hidup seseorang. Kunci kebahagiaan menurut filsuf Bertrand Russell. Nah, teman-teman yang merasa hidupnya belum bahagia, tidak kunjung bahagia, dan sedang mencari cara mengupayakan hidup yang bahagia, yuk simak video ini sampai habis. Saya mau sharing tentang sumber-sumber kebahagiaan dari sudut pandang filsafat ya, dari filsuf Inggris Bertrand Russell. Oh ya, materi ini saya dapat dari ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta, edisi Oktober 2023, yang mengulik atau mengupas buku Bertrand Russell yang judulnya Conquest of Happiness atau Menaklukkan Kebahagiaan. Nah, apa saja sumber-sumber kebahagiaan menurut Bertrand Russell? Yuk kita kupas satu persatu. Sumber kebahagiaan yang pertama adalah semangat hidup. Jadi kenapa orang itu bisa punya semangat? Yaitu karena adanya minat terhadap kehidupan ya. Seseorang itu punya keinginan, punya cita-cita, punya mimpi, dan mereka haus untuk mencapainya, haus untuk mewujudkannya, berbagai mimpi-mimpi itu, berbagai cita-cita itu. Nah, semangat hidup ini dikuatkan oleh kasih sayang ya. Jadi, kata Russell itu, merasa dicintai itu cenderung akan meningkatkan semangat, dan sebaliknya, merasa tidak dicintai itu akan mengurangi atau mengikis semangat hidup seseorang. Nah, kata Russell, anak yang merasa tidak dicintai itu cenderung menjadi penakut dan tidak bersemangat dalam menjalani hidup. Sumber kebahagiaan yang kedua adalah keluarga. Kenapa keluarga jadi sumber kebahagiaan? Karena di keluarga ini jadi tempat bersemainya dan dirawatnya kasih sayang ya. Berkait dengan poin sebelumnya, kasih sayang ini akan meningkatkan semangat hidup, meningkatkan minat, gairah seorang terhadap mimpi-mimpinya untuk mencapai sesuatu. Nah, keluarga ini jadi tempat kembali, tempat berpulang kita, tempat merasakan kenyamanan ya. Dan Russell mengakui bahwa dirinya belum pernah merasakan kebahagiaan yang tertinggi ketika belum punya keluarga. Jadi keluarga itu adalah level kebahagiaan tertinggi yang diakui Russell ya.
Sumber kebahagiaan yang ketiga adalah pekerjaan. Nah, bekerja ini sebagai tanda kita punya nilai, kita punya manfaat bagi masyarakat, kita itu produktif, dan sebagai aktualisasi diri juga yang ini meningkatkan kebahagiaan kita, menjadi sumber kebahagiaan. Pekerjaan apapun itu, bahkan yang dianggap membosankan, melakukan rutinitas berulang, sifatnya mekanis, hanya mengulang-ulang, itu tetap lebih baik, lebih dinilai bermanfaat dibanding yang bermalas-malasan. Ada satu pernyataan yang menarik juga. Bekerja itu mencegah kebosanan. Karena kebosanan karena pekerjaan itu lebih baik, lebih bernilai daripada kebosanan karena tidak bekerja. Kalau di kondisi hari ini, kita sering mendengar kita mengeluh lelah karena bekerja, sedangkan orang lain mengeluh karena tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Sumber kebahagiaan yang keempat adalah kepentingan impersonal, yaitu momen-momen menikmati waktu luang, momen-momen untuk rileks dari ketegangan, momen bersantai. Ini bisa dengan nongkrong di kafe atau nonton ke bioskop. Dan kalau lagi nggak punya uang, mungkin kita bisa nongkrong di depan rumah, nontonin orang lewat. Dan ini nggak masalah, karena ini adalah salah satu sumber kebahagiaan. Nah, ada satu quote menarik dari Russell, yaitu bunyinya, "The time you enjoy to wasting is not wasted time." Jadi terjemahannya kira-kira adalah ketika kita buang-buang waktu untuk bersantai, tapi kita bisa menikmatinya, itu bukanlah waktu yang sia-sia. Itu tidak termasuk membuang-buang waktu, karena kita bisa menikmati momen tersebut. Sumber kebahagiaan yang kelima adalah usaha dan pasrah. Nah, ini sejalan dengan konsep agama ya. Kalau beliau muslim mungkin bilangnya ikhtiar dan tawakal ya. Nah, menurut beliau, usaha dan pasrah ini adalah sebuah jalan tengah, karena kita sebagai manusia nggak bisa memastikan ketika ada usaha itu sudah pasti berhasil. Nah, makanya perlu ditambah dengan kepasrahan ya. Nah, mungkin kita pernah menyaksikan sendiri ada orang yang bekerja keras, mati-matian dalam bekerja, tapi hidupnya biasa-biasa saja. Dan sebaliknya, ada yang terlihat santai-santai saja tapi hidupnya sukses. Nah, itu adalah sebuah kenyataan hidup ya. Pesannya Pak Faiz adalah yang penting kita jangan terbalik. Waktunya berusaha, jangan justru kita pasrah. Dan waktunya untuk pasrah, jangan justru kita baru mulai berusaha. Jangan waktunya belajar untuk menghadapi ujian, kita justru pasrah. Dan giliran nggak lulus ujian, kita baru mulai ribut. Contoh lain yang nggak kalah menarik dari Pak Faiz adalah waktunya untuk nembak, kita justru diam saja berpasrah pada takdir. Tapi giliran sudah dilamar orang, kita baru ribut, baru bergerak, memulai untuk menggagalkan rencana. Oke, kira-kira itu sumber-sumber kebahagiaan menurut filsuf Bertrand Russell. Nah, teman-teman jangan lupa follow akun saya untuk mendapatkan topik-topik menarik lainnya seputar filsafat, dan jangan lupa kasih tanda like maupun favoritkan video ini ya.